Ku tak yakin dengan ini semua. Telah ku jalani bersamamu. Mungkin bila kau tahu kau akan pergi, tapi mengapa perasaanmu tak berubah kepadaku, kepadaku. Kau yang merubahku, kau yang membawaku dari gelap, dari gelap. Kau yang merubahku, kau yang membawaku dari gelap, dari gelap. Mulut. Mulut merupakan tempat awal terjadinya pencernaan, baik secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Makanan masuk ke mulut, kemudian dikunyah oleh gigi. Kelenjar ludah mengeluarkan air liur untuk mempermudah proses penelanan. Selain itu, air liur juga mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi amilum. Setelah makanan halus, makanan diteruskan ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk melakukan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan dinding kerongkongan di mana terdapat otot-otot yang dapat mengatur gerakan kembang kempis pada saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan-gumpalan agar masuk ke dalam lambung. Lambung. Di dalam lambung terdapat beberapa enzim dan asam lambung. Enzim-enzim lambung antara lain pepsin dan renin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin berfungsi untuk menggumpalkan protein pada susu. Asam lambung berfungsi untuk membunuh bibit penyakit pada makanan. Di dalam lambung juga terjadi gerakan meremas-remas makanan. Kemudian, makanan masuk ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada duodenum bermuara 2 saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu, sehingga terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Di dalam jejunum, makanan yang mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dinding usus, sehingga makanan semakin halus dan cenderung encer. Enzim yang dihasilkan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Enterokinase, berfungsi mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas. 2. Laktase, berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa. 3. Erepsin atau dipeptidase, berfungsi mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. 4. Maltase, berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. 5. Disakarase, berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida. 6. Peptidase, berfungsi mengubah pelipeptida menjadi asam amino. 7. Sukrase, berfungsi mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan 8. Lipase, berfungsi mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Dalam ileum, terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau jonjot usus.
Villi berfungsi memperluas permukaan usus, sehingga proses terjadinya penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air akan diserap oleh kapiler darah dalam villi, kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah atau vena porta. Di dalam hati, sebagian zat makanan akan diubah menjadi bentuk lain dan sebagian lagi diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah balik hati atau vena hepatika. Sedangkan sisa makanan yang tidak berguna untuk tubuh akan diteruskan ke usus besar. Namun demikian, kandungan airnya masih cukup tinggi. Jika sisa makanan masih mengandung kadar air yang tinggi, maka usus besar akan menyerapnya. Tetapi, jika air mengandung sedikit air, maka usus besar akan menambahkan air. Penyerapan dan penambahan air bertujuan agar feses atau kotoran dalam keadaan tidak cair dan juga tidak padat. Pembentukan feses pada usus besar dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Bagian akhir dari saluran pencernaan merupakan bagian yang menggelembung, yang disebut rektum. Penyerapan air tidak lagi terjadi pada rektum. Rektum dapat berkontraksi yang aktivitas kontraksinya dapat menimbulkan terjadinya defekasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa hasil